Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa baslihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Jadi di bumi yang bulat ini Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa umur bumi ini? Menurut para ilmuwan, umur bumi ini adalah 5,6 miliar tahun. Jadi sebelum Adam diturunkan ke muka bumi ini sudah tua. Mulai dari zaman Archaikum, Kenozoikum, Paleozoikum. Pada zaman bumi menurut prasejarah awalnya merupakan cairan. Sudah itu lama-lama 1 miliar tahun cairan tadi membeku. 3 miliar tahun panas tadi menguap, uap-uap air itu kemudian semakin banyak. Dan kemudian pada umur 4 miliar tahun mulai terjadi kehidupan. Kehidupan awal itu katanya dari laut berupa plankton-plankton yang sudah hidup tapi tidak mampu menggerakkan dirinya sendiri, hanya dibawa oleh arus air atau diombang-ambingkan oleh gelombang. Nah, di situ. Nah, kalau di dalam tafsir Hamka, tafsir Azhar, itu selalu Hamka itu menyetir surat 76, surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah sudah datang suatu waktu di bumi ini, di alam semesta ini, dahulunya belum dapat disebut sebagai manusia, sesuatu yang disebut manusia. Di dalam tafsir itu disebutkan ada 2 macam manusia belum dapat disebut manusia. Pertama, manusia yang hadir di muka bumi sebelum manusia sempurna seperti Adam. Sudah ada manusia yang belum sempurna, misalnya seperti Pithecanthropus erectus. Itu baru mengarah kepada manusia, tapi belum manusia. Bermiliaran tahun pula dia tinggal di muka bumi. Yang kedua, di dalam tafsir Hamka itu dikatakan manusia belum disebut manusia yang masih janin, masih merupakan cairan di dalam rahim. Nah, itu juga. Jadi dua-duanya itu mengena di dalam ayat ini dan bagus dikaji. Yang satu tentang asal usul di bumi, juga sebelum ada manusia sudah ada yang mirip-mirip dengan manusia. Di dalam rahim ibu sebelum kita menjadi manusia yang sempurna, baru genangan air, baru merupakan mudghah, alaq, sesuatu yang menggantung. Mudghah belum berupa manusia, akhirnya jadi sempurna seperti manusia. Dua-duanya ini dalam pengertian sains, ilmu pengetahuan sangat indah dan menarik sekali. Masya Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah juga memperlihatkan tanda kekuasaannya di dalam diri kamu sendiri yang sangat rumit, yang sangat hebat, tak kalah dengan hebatnya di cakrawala di ruang angkasa. Masya Allah. Cuma itu kan harus 3. Lupa bahasa Arab, 1 orang pun bisa disebut dengan kalimat jamak dalam bahasa Arab, 2 pun bisa dengan kalimat jamak. Dalam bahasa Arab maknanya luas sekali. 2 pun bisa jamak, bahkan perempuan pun bisa disebut jamak dalam bahasa Arab untuk menutupi wa in kuntum fi ardi siwaki. Nah, ini masalah jamak ini. Umpamanya nahnu, inna nahnu nazzalna, itu kami bisa berarti jamak.
Itu namanya mutakallim ma'a ghairi, suatu nun mutakallim mengikutkan yang lainnya peserta. Tapi ada juga nun yang mutakallim itu yang namanya ma'azim nafsah. Allah menunjukkan kebesaran dirinya. Jadi pakai kami, bupati, raja, kami telah turun ke desa-desa. Padahal dia sendiri. Itu namanya ma'azim nafsah. Lanjut, masya Allah. Wa in kuntum fi ardi siwakum fa inna fuadi indaki. Misalnya dalam bahasa Arab itu ada. Dengan perempuan pun pakai bahasa antum juga bisa. Jadi bahasa Arab itu sangat luas. Mana artinya apa? Ibitu, dia karena dia seorang kedokteran. Oh, berarti ibitu dia ngereka-ngereka, nggak pernah ikut mufasir ahli tafsir. Jadi bukan buhun yang dilarang didekati Adam. Maksudnya, hei Adam, kamu jangan bersenggama. Bersenggama Adam, makanya hamil. Maka di saat disuruh ke bumi sudah ada perutnya. Ini anak mahasiswa yang kagum. Oh bener nih, itu turunlah kau ke bumi. Sifatnya jamak. Jamak kan harus lebih dari 2 dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris kan 2. Plural kan ada 2. Kalau bahasa Arab adalah berarti ini adalah. Wah, anak mahasiswa bener. Ini tafsir yang ajib. Oh keblinger ente sakit. Ulama dulu mengatakan syajarah itu pohon di dalam surga yang ternyata dilarang itu pohon, bukan persenggamaan. Jadi ada tafsir-tafsir aneh ini biasanya orang-orang aneh. Kita kalau menghadirkan tafsir berdasarkan para ulama-ulama, bukan seenaknya sendiri, bukan Nah, jadi menafsirkan termasuk tafsir ayat-ayat tentang bumi dan antariksa. Kita lihatlah tafsir Al-Qasimi, kita buka tafsir Al-Baghawi, kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita buka banyak-banyak tafsir ya, luar biasa. Nah, si ulama yang ngarang tafsir juga Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian tentang fikih Wahbah Az-Zuhaili juga punya, luar biasa, masya Allah. Nah, kembali kita tentang alam semesta ini. Matahari bumi bersama bulan bumi matahari gitu. Nah, itu ada adik saya sendiri lulusan dari JIN dari bahasa Arab. Itu dia ya ada kaitannya juga tadi mengenai masalah ketika mengalami dia usahanya di bidang jual beli gitulah, jual beli buku dan sebagainya. Nah, satu ini bahwa bumi itu adalah merupakan asal katanya dari Ardun, itu asal katanya dari ridho. Ridho itu artinya pasrah, diam, tenang, lantai, sehingga bumi itu tidak bergerak, diam saja. Bumi diam. Kemudian bumi itu merupakan di dalam Al-Quran kan hamparan, permadani dan sebagainya. Jadi bumi itu tidak diam, bumi itu bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan elif. Satu kali keliling oleh bumi terhadap matahari 365 seperempat hari. Jadi tanggal seperempatnya itu adalah tanggal 28 seperempat di bulan Februari. Jadi yang seperempat ini setelah 4 tahun baru disatukan. Nah, itu namanya tahun kabisat. Nah, tetapi menurut tahun Hijriah, tahunnya itu hanya 354 hari. Karena yang dihitung bukan perjalanan bumi mengelilingi matahari. Yang dihitung adalah perjalanan rembulan mengelilingi bumi. Alhamdulillah. Jadi satu kali keliling rembulan terhadap matahari adalah 29,5 hari. Itu namanya 1 bulan. 1 bulan 1 kali keliling mengelilingi bumi. Setelah itu mulai dari tanggal 1 lagi sampai tanggal 15 puncaknya turun lagi. Nah, begitulah terus menerus rembulan mengelilingi bumi. Jadi hari atau penanggalan yang dihitung dari perjalanan bulan mengelilingi bumi disebut dengan tahun qamariyah, tahun berdasarkan perjalanan bulan. Sedangkan tahun samsiah atau tahun miladiah, tahun internasional, itu yang dihitung adalah matahari yang dikelilingi oleh bumi. 1 kali keliling
365 seperempat hari. Masya Allah, ini bagus. Indah sekali pelajaran kita. Lanjut. Ya, sehingga bumi itu tidak bulat, ini hanya itu rata. Oh. Kemudian dia memahami juga tentang kalimat arduha ka ardus samawati. Oh, ini si bapak ini menceritakan tentang pelajaran baru adiknya yang baru kuliah di IAIN katanya. Lalu dia mendapat pernyataan seperti itu. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana nanti dijawab oleh Buya Yahya ternyata yang akan menjawabnya. Kita dengarkan sedikit. Arduha ka ardus samawati wal ard. Oh, bumi dan langit itu luasnya sama, besarnya sama. Nah, di sini nih kami kacau pikiran dengan pemahaman seperti itu. Nah, kami mohon penjelasan dari Buya. Bumi itu kecil, matahari itu besar. Perbedaan besarnya matahari dengan bumi adalah 12.000 kalau nggak salah itu ya, sekitar itu 12.000. Sejuta 200.000, Masya Allah. 1.200.000 bumi ditumpuk, barulah sama besar dengan matahari. Apalagi materi bumi ini berasal dari matahari. Terjadilah pemisahan antara matahari dengan bumi kira-kira 5 miliar tahun yang lalu. Tapi banyak ilmuwan mengatakan 4,6 miliar tahun yang lalu. Al-Quran memberikan isyarat pemisahan matahari, pemisahan bumi dari matahari. Apa bunyinya? Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak pernah mengadakan penelitian bahwa dahulunya matahari dan bumi itu bersatu, tapi tiba-tiba Allah memisahkan bumi dari matahari, dan di bumi itu diberi air, dan disebabkan karena ada air itu di bumilah terjadinya kehidupan di bumi. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami ciptakan dari air segala makhluk yang hidup. Nah, tapi katanya manusia ini dari tanah, bukan dari air. Kan tadi tanah liat disebutkan. Tanah liat itu adalah gabungan antara tanah dengan air. Tidak ada tanah liat yang tidak mengandung air. Menjadi tembikar ya kalau sudah tidak ada airnya, kering dia. Tapi kalau masih basah seperti tanah liat, itu gabungan antara tanah dengan air. Masya Allah. Sebenarnya yang seperti apa sih yang benar? Jadi dari pemahaman Al-Quran itu apakah memang seperti itu, atau itu pemahaman yang keliru, bahwa dia menganggap bahwa itu adalah merupakan pemahaman yang sudah kita pelajari lama, itu adalah dari pemahaman Yahudi dikatakan. Masya Allah. Jadi kami mohon penjelasan, karena yang namanya ilmu itu kan disesuaikan dengan misalnya kayak ilmu kedokteran ya, yang punya ahlinya adalah dokter. Ya. Ilmu antariksawan ya astronom barangkali dan sebagainya. Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu itu harus ada gurunya, tidak boleh ngarang-ngarang. Dan penemuan tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Kalau penemuan itu benar, tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, itu dia. Jadi penemuan apapun tidak akan bertentangan dengan Al-Quran. Demikianlah, sampai ketemu di lain waktu. Ilal liqa ma'assalamah. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.